Ini dia pendatang baru motor adventure kelas 250 cc, Morbidelli T250X. Halo motoris, balik lagi bareng gua Yuka. Kali ini gue sudah sama motor adventure yang spesial banget. Ini baru launching di Jakarta Fair Kemayoran 2026 kemarin ya. Morbidelli T250X, pemain baru motor adventure di kelas 250 cc. Ini bakal jadi lawan baru beberapa motor adventure yang sudah ada ya. Misalkan Suzuki V-Strom 250 SX, kemudian ada Honda CR-F 250 Rally, dan pesaing terdekatnya yaitu QJ Motor Torino 250 DX Motoris. Nah, seperti apa detailnya? Kita coba ulik ya lebih dalam. Yang pertama kita bahas dari sisi eksterior atau tampilannya motoris. Kalau kalian lihat dari depan nih ya, emang ciri khas motor Rally Dakar nih kerasa banget di Morbidelli T250X ini. Apalagi kalau kita lihat di bagian fascia depannya nih motoris. Ini spesial banget. Dia memiliki kontur atau bentuk seperti tower rally ya. Dia memanjang ke atas, ramping, ya kan? Tidak terlalu banyak gimmick, tidak terlalu banyak lekukan, dan tidak terlalu besar juga. Yang paling gue suka juga di bagian headlampnya motoris. Headlampnya ini, ya, dia bentuknya vertikal, lalu menggunakan lampu utama yang bertumpuk ya. Jadi untuk lampu dekat ada di bagian atas, kemudian untuk lampu jauh ada di bagian bawah. Dan keduanya, dia sudah menggunakan LED proyektor. Nanti gue sertakan video saat lampu di malam hari ya. Ini lumayan terang kok. Lalu kita ke bawah sedikit. Di sini ada empat lampu LED DRL yang kalau dilihat dari depan itu seperti membentuk siluet huruf X ya motoris. Jadi cakep banget ya. Kombinasi huruf X di kiri kanan lalu ditambah dengan headlamp utama yang vertikal, ini membuat kesan agresif dan kesan motor Rally Dakar itu berasa banget di Morbidelli T250X ini. Apalagi ditambah dengan visor yang bentuknya juga mengikuti gaya dari Rally Dakar itu. Lanjut ke bagian bawah, dia sudah menggunakan suspensi upside down. Ini travelnya juga lumayan panjang motoris, itu di angka 177 mm dengan diameter 41 mm motoris. Lalu spakbornya juga menyatu ke bagian garpu suspensinya ya kan. Jadi menambah kesan rally-nya ya. Tapi kalau menurut gue sih, kalau kalian memiliki motor ini bisa nih ditambah-tambah modif-modif dikit ya. Mungkin tambah spakbor di bagian sini biar lebih kelihatan kesan rally-nya. Lalu roda depan ya kan, dia menggunakan pelek jari-jari. Ini juga mengeluarkan kesan adventure motoris ditambah dengan ban dual purpose. Cakep banget. Lalu kita pindah ke bagian area samping di motor adventure ini motoris. Kita lihat dulu di bagian fairing utamanya. Ini tidak terlalu lebay, nggak terlalu gemuk tanda kutip. Kesannya masih proporsional dengan statusnya sebagai motor adventure 250 cc 1 silinder. Dia nggak terlalu nggak terlalu gemuk, nggak terlalu lebay juga, jadi masih pas lah ya. Lalu untuk fairingnya di sini memakai finishing cat matte ya, cat yang doff gitu. Kemudian di sini ada detail Morbidelli T250X, ini cakep banget. Kombinasi warna hitam, silver, dan juga bodi kasar warna hitam ditambah stikernya warna biru cian. Ini jadi kayak semacam kontras ya, terlihat dari jauh atau mungkin dari dekat. Dan asyiknya lagi ketika kalian membeli motor ini, itu sudah include crash bar langsung dari paket pembelian nih motoris nih. Crash barnya sudah kepasang, jadi kalian sudah memiliki opsi untuk menambah modifikasi di motor ini. Kecuali setback ini ya, karena ini setback milik gue pribadi. Kebetulan karena gue sedang mencoba motor ini bareng sama teman-teman gila gimmick juga untuk motor camping di daerah Bogor, tepatnya di nih situ Cangkuang Lestari. Jadi buat motoris yang mungkin nyari tempat buat motor camping atau camping bersama keluarga, ini bisa jadi pilihan ya. Kita lanjut lagi motoris. Langsung ke bagian tengahnya. Di bagian tengah sini teman-teman. Di bagian tengah dia tidak juga terlihat lebay ya, masih simple, masih terasa sederhana, namun tidak meninggalkan kesan sporty dan juga adventure motoris. Yang gue suka adalah bentuk joknya. Ini joknya ini meskipun dia jok tandem ya motoris ya, tapi nuansa rally-nya kembali lagi terasa di motor ini. Kalau kalian lihat nih joknya, dia menambah lekukan ke atas ke dekat bagian lubang tangki. Kesan rally-nya berasa banget karena setahu gue ya semua motor rally Dakar memiliki jok seperti ini.
Fungsinya apa? Jadi ketika kalian berpetualang saat terabasan, saat melewati gravel, atau jalan yang dengan kontur yang tidak bersahabat, pasti kan motor adventure itu kita bawanya agak-agak diri gitu ya. Ini bisa melindungi, mohon maaf ya, bagian selangkangan kalian dari benturan ke tangki. Jadi masih aman lah ya, insya Allah aman. Kemudian bagian jok pemboncengnya ini juga tidak terlalu besar, namun cukup untuk boncengers. Namun ya kayaknya motor ini cocoknya emang dipakai untuk sendirian aja ya. Oke, kita lanjut ke bagian samping ke belakang motoris. Nah, di sini juga menjadi salah satu identitas dari Morbidelli T250 sini. Ada sedikit tonjolan di bagian bodi sampingnya, tonjolan keluar, agak meruncing, namun ini menambah kesan agresif dari motor ini ya. Ada stiker juga 250 menjadi identitas dari kapasitas mesin Morbidelli T250X ini. Nah, ada lagi yang gue suka nih motoris. Motor ini dia menggunakan tipe atau model knalpot yang mirip seperti motor trail ya, atau off-road ya. Dia menggantung, ya kan? Kebetulan gue lagi pakai knalpot aftermarket GP7 karena mungkin bisa menambah power, dan nanti gue kasih tahu suara seperti apa. Namun untuk knalpot standarnya juga sama seperti ini, posisinya juga menggantung. Kesan rally Dakarnya semakin kuat dengan bentuk seperti ini, cakep banget. Nah, sekarang kita lihat di bagian kokpit untuk pengendara yang motoris ya. Dia menggunakan panel instrumen atau speedometer yang posisinya juga bentuknya vertikal ya, alias potret nih kalau kata anak sekarang. Bentuknya seperti ini motoris. Dia masih menggunakan layar LCD biasa, sudah full digital dengan beberapa informasi yang bisa ditampilkan seperti speedometer, kemudian ada tachometer, ada penunjuk transmisi, di sini ada indikator bensin, lalu ada jam, ada indikator ABS, kemudian di sini ada indikator lampu LED DRL juga motoris. Kemudian di sebelah kiri kanannya dia memiliki port USB charger motoris. Ini unik banget ya. Tuh. Jadi kalian memiliki dua port USB charger meskipun dia masih bertipe Type A ya. Belum Type C ke Type C. Jadi kalian tinggal menggunakan kabel Type A ke Type C atau ke Lightning ketika saat butuh. Namun ini lumayan menguntungkan buat teman-teman motoris yang punya motor ini dan ingin berpetualang jarak jauh. Nggak cuma satu gadget yang bisa kalian isi daya, bisa dua sekaligus. Jadi misalkan kalian pasang handphone di sini, kemudian pasang tambahan GoPro atau Insta atau mungkin GPS, kalian bisa mengisi daya dengan dua port USB ini. Cakep banget. Kemudian speedometer ini juga memiliki fitur untuk mengetahui trip ya. Ada dua tombol sini, motoris tinggal pencet aja. Tuh. Kan? Dan selain ini, seperti ini tampilan awalnya. Jadi di kiri kanan ini ada penunjuk lampu sen tuh. Ya kan, kiri kanan, kemudian ada penunjuk lampu jauh, lampu dekat, dan juga lampu dim. Jadi lumayan informatif untuk speedometer yang lumayan sederhana ini motoris, cakep banget. Nah, kita lihat juga di bagian stang nih motoris, ada hal menarik lagi ketika kalian membeli Morbidelli T250 sini ya. Setiap pembelian unit ini sudah dapat include ini nih motoris, handguard nih. Jadi kalian nggak perlu beli atau nambah aksesoris lagi, sudah langsung dapat handguard dan ready untuk berpetualang. Cakep banget. Kemudian ada detail lagi di motor ini. Kalau kalian nyalakan kontaknya, di bagian panel saklarnya ini dia memiliki lampu background nih motoris. Kalau kalian lihat nih, ada warna biru tuh ya kan. Tuh, nanti pas malam hari gue kasih lihat footage-nya. Dan untuk tombol-tombolnya juga lumayan sederhana ya, nggak terlalu ribet. Di sini ada tombol engine cut off motoris. Kemudian di sini tombol starter. Ya kan? Lalu di sebelah kirinya, ini juga sederhana. Di sini tombol klakson, seperti ini suaranya. Nggak terlalu kencang, ya kan? Mungkin ini bisa kalian ganti juga. Kemudian di sini ada lampu sen dan tuh, ya kan, kiri kanan. Di atasnya persis ada tombol lampu hazard, ya kan? Kemudian di sebelah sini ada tombol lampu dekat, lampu jauh.
dan di depannya ada tombol lampu dim. Jadi nggak terlalu banyak yang bisa dimainkan, namun ini sudah cukup untuk menemani kalian berpetualang. Dan ada hal lagi yang menjadi nilai plus dari Morbidelli T250 ini ya. Kalau lihat di bagian handle-nya, di sini motoris nih, handle rem dan juga handle kopling, dia memiliki tingkat pengaturan di motoris nih, tuh ya kan. Ini bisa kalian atur sesuka hati kalian, sesuai dengan penggunaan kalian. Jadi di sini mirip-mirip handle rem aftermarket ya. Ini yang jarang ditemukan di motor-motor pabrikan lainnya motoris, cakep banget. Lanjut ke bagian sektor dapur pacunya motoris. Kalau untuk mesinnya, dia berkapasitas 250 cc, satu silinder ya kan, jadi single silinder motoris dengan tenaga yang dihasilkan itu sekitar 22,4 horsepower pada 7.500 rpm. Kalau untuk tenaga yang motoris, dia ada di angka 22,4 horsepower pada 7.500 rpm. Sedangkan untuk torsi maksimalnya, dia di angka 22,3 Nm pada 6.000 rpm. Dan mesin ini juga sudah injeksi. Berpendingin oli juga motoris ya kan, jadi lumayan ringan untuk diajak berpetualang atau terabasan tipis-tipis menggunakan motor adventure ini ya. Dan info dari pihak Morbidelli sendiri, mesin ini memiliki kompresi yang cukup rendah, itu ada di angka 9:1, sekitar segitu motoris. Jadi mesin ini masih bisa menenggak pertalite yang notabene sangat murah untuk sekelas motor adventure 250 cc. Namun memang disarankan untuk menggunakan BBM dengan RON yang lebih tinggi dibanding pertalite motoris. Nah, kalau ngomongin motor adventure motoris, tidak lengkap kita nggak ngomongin dimensinya. Jadi motor ini gue bisa bilang sangat ramah untuk motoris yang tidak memiliki tinggi badan terlalu tinggi seperti saya. Jadi buat teman-teman yang minimalis ya tingginya, masih cukup aman untuk menggunakan motor adventure ini. Kenapa? Karena tinggi motor ini hanya sekitar 820 mm untuk tinggi joknya. Sedangkan untuk ground clearance-nya dia lumayan cukup tinggi, itu ada di angka 220 mm. Dan bobotnya motoris ini yang bikin kaget, sangat-sangat enteng, bahkan mirip motor 150 cc, ini hanya 148 kg. Which is untuk motor adventure 250 cc, satu silinder, ini sangat-sangat lumayan enteng ya, dan lumayan ramah untuk postur pengendara di Indonesia. Khususnya saya ya, yang mungkin tinggi saya hanya sekitar 166, 167. Ini masih cukup reasonable untuk dinaiki. Nih, gue coba naik ya. Nah, motoris ini saat gue mencoba menaik motor ini dengan tinggi gue hanya 166, 165, nggak terlalu tinggi ya motoris ya. Ini masih cukup aman dan cukup reasonable. Satu kaki masih bisa napak sempurna, karena ditambah gue juga menggunakan sepatu yang memiliki hak lumayan tinggi ya motoris ya. Namun kalau untuk dua kaki, ini depends dari tinggi kaki kalian. Kalau gue sih masih agak junjit balet ya motoris ya, tuh. Namun bisa menapak di bagian ujung kaki. Yang jelas kalau untuk satu kaki dia bisa menapak sempurna. Dan untuk riding posisinya, ini gue juga suka. Seperti ciri khas motor adventure, namun di kelas yang lebih tinggi, stangnya lumayan lebar. Dan karena bobotnya yang enteng, motor ini sangat-sangat nurut ketika kalian pakai di berbagai medan ya. Karena gue menuju ke area situ Cangkuang ini, itu jalan itu sangat berbatu, sangat gravel, ditambah nanjak dan juga nurun. Ini motor sangat nurut ketika kita ajak untuk apa ya, untuk bermanuver motoris. Cakep banget. Apalagi dengan bobot yang lumayan enteng dan ditambah suspensinya empuk, menjadi salah satu nilai plus dari Morbidelli T250X ini. Nah, kalau untuk tangki utamanya motoris ini berkapasitas sekitar 11,7 liter, which is itu lumayan ya, sosok ya, lumayan normal untuk motor sekelas 250 cc. Dan untuk kompresi mesinnya ada di angka 1:31 menurut informasi dari pihak Morbidelli. Jadi bisa dikatakan motor ini cukup irit ya, lumayan irit untuk motor adventure
cc 250. Dan gue sudah mencoba juga, ini dari Jakarta ke Bogor. Lumayan irit, hanya berkurang sekitar 2 bar ya, atau ya itu masih normal lah ya, dari full tank saat gue mengisi bensin. Kalau ngomongin motor adventure, nggak lengkap kalau nggak ngomongin bagian kakinya motoris. Di Morbidelli T250X ini, bagian depan menggunakan ring 19 dengan ban dual purpose ya. Ini profil bannya 90/90 ring 19. Kemudian di belakang dia menggunakan ring 17 motoris, ya kan? Dengan profil ban ini 110/90 ring 17. Dan keduanya sudah menggunakan ban dual purpose. Tambahan lagi untuk bagian rem, motor ini juga sudah memiliki ABS. Namun sayangnya ABS di motor ini tidak bisa dimatikan secara manual. Jadi terus aktif selama perjalanan. Nah, kalau impresi mesinnya, gue juga sudah coba motoris dari Jakarta ke Bogor ini. Yang gue suka, mesinnya ini seperti mirip mesin motor sport malah. Dia mengisi tenaga terus dari tarikan bawah sampai atas. Apalagi torsi awalnya ini juga lumayan badak banget. Dari gigi 1, gigi 2. Which is itu ngisi terus, tidak ada jeda sama sekali. Naik dari gigi 3, lalu ke gigi 4. Mesin ini juga kerasa nggak leto ya, masih kayak mau teriak terus. Bahkan gue sempat coba untuk mengetes kecepatan maksimalnya di jalan raya. Gue pernah sampai di angka 110 km per jam. Dan gue percaya motor ini masih bisa lebih dari itu ketika masuk ke gigi 5 atau selanjutnya motoris. Jadi ya memang motor adventure dengan rasa motor sport. Cakep banget. Kita lanjut ke bagian belakang motoris, bagian buritannya. Untuk stop lamp dan juga lampu sennya ini terlihat simple ya. Dan nggak terlalu banyak gimmick. Bentuknya ngeruncing. Lalu seperti anak panah ya, motorisnya cakep banget. Untuk lampu idle-nya ada di bagian atas nih, lampu LED-nya. Lah ketika direm, dia nyala di bagian bawah. Nih seperti ini motoris. Ya. Kemudian untuk lampu sennya, dia juga sudah menggunakan LED. Jadi lumayan terang ketika malam hari maupun siang hari motoris. Cakep banget. Lalu di bagian bawahnya spakbornya juga minimalis. Dia tipikal yang menggantung seperti ini. Di sini juga ada lampu untuk plat nomor. Dan posisi plat nomor belakang ada di sebelah sini. Nah sekarang kita ngomongin bagian suspensi utama yang motoris. Dia menggunakan suspensi upside down. Ini dengan travel lumayan panjang. Ada di angka 177 mm. Dengan diameter shock itu di angka 41 mm. Sedangkan di belakang dia menggunakan tipe shockbreaker monoshock, namun dengan tambahan preload adjuster. Jadi bisa kalian setting sesuai keinginan kalian ketika ingin berpetualang atau berkendara. Cakep banget. Lalu berapa harga dari Morbidelli T250X ini? Jadi untuk harganya ada di angka 51,9 jutaan OTR Jakarta. Jadi 52 jutaan kurang lah ya. Lalu kesimpulannya, menurut opini gue, Morbidelli T250X ini bisa jadi opsi kalian para pemula ya, teman-teman motoris yang ingin baru mulai main motor adventure atau ya ingin berpetualang dengan motor adventure, bisa jadi opsi kalian untuk memiliki motor ini. Kenapa? Harga masih terjangkau, masih di bawah harga 60 jutaan motoris. Kemudian desainnya ini rally banget ya kan. Gue pribadi pun juga suka dengan desain ini, minimalis, nggak terlalu banyak gimmick-gimmickan, nggak terlalu lebay. Kemudian untuk bonusnya juga lumayan menarik motoris. Kalau kalian membeli motor ini sudah bonus handguard dan juga crash bar yang langsung terinstall di motor kalian. Jadi kalian bisa sedikit saving money ya untuk modifikasi. Tinggal tambah tipis-tipis ya, misalkan tambah fog lamp atau tambah side back atau side box. Jadi tergantung preferensi kalian. Sekian dari gua motoris, sedikit review tentang Morbidelli T250X ini, motor adventure 250 cc pertama satu silinder dari Morbidelli yang masuk ke Indonesia. Dan ini menjadi lawan baru motor Suzuki V-Strom 250 SX
kemudian Honda CRF 250 Rally, dan Kijun Motor Turino 250 DX. Bisa jadi pasar motor adventure 250 cc 1 silinder makin ramai, makin banyak pilihan untuk konsumen, dan teman-teman motoris bisa lebih mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan juga keuangan ya. Akhir kata, gue Iko pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Naik motor, gaspol. Ciu.